Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan lagi nggak pakai helm yang full face, saya pakai helm yang half face. Jadi menginfokan aja dengan cepat bahwa nanti malam, ya lebih tepatnya malam ini, malam yang kelima safar Ramadan di masjid ini, Masjid Sopin Sungai Liput ya. Mumpung masih belum malam, jadi masih bisa ditengok-tengok ya kan. Kalau udah malam kan udah kurang penglihatan. Jadi saya ini mau lanjut lagi, tapi nggak saya rekam ya karena saya pakai helm half face, nggak bisa untuk merekam. Merekam itu kan konten ngevlog enaknya pakai helm full face. Jadi saya mau berangkat ke Pulau Simpang, jumpai Rosadi. Nanti malam saya akan ajak dia. Jadi sebelum ini saya bahkan buka puasa bersama bareng dia dulu di tokonya kan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalam bukan sembarang kalam. Cakep bilang. Coba ya. Ini kalam bukan sembarang kalam. Ini kalam dari kayu genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas. Jalan-jalan ke kota Batam. Jauh mau ngapain ya? Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Ibu siapa yang nggak jawab salam? Saya doakan suaminya kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minat thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Yang sangat saya hormati Bapak Imam Maryani, juga Bapak Imam Ghazali. Yang sangat saya hormati ada Bu Dato, insyaallah. Ini kalau ada Bu Dato jelas masuk ini ya. Ya jelas Bu, jelas ya. Muliakan Bapak yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sangat saya hormati Bapak Kadus, Bapak perangkat desa, Bapak-bapak yang ibu semua, cerdikan dewan, para alim ulama, tuan-tuan guru kita yang sangat saya muliakan. Mohon izin bukan bermaksud untuk mengajari ataupun menggurui, tapi untuk mengamalkan hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, balighul wa ayatan, dan sekaligus untuk mengulang kaji. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Karena ini merupakan perintah akhlak yang terletak ayat dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya rasa ini hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada aku dan Allah, niscaya akan menambah nikmat. Tapi siapa yang bersyukur atas nikmat kata Allah, inna adabi, sungguh innanya memakai harfiul taukid dalam kitab Jawahir Badriyah. Ada kesungguhan, ada keseriusan. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dan mudah-mudahan dari rumah kita melangkahkan kaki main kemenangan sampai ke masjid yang tercinta melaksanakan sholat isya dan sebentar lagi akan melaksanakan sholat tarawih. Ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan syafaat husna
pertolongan yang besar bergelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pada kesempatan ini karena mau sholat tarawih lagi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah puasa melalui ayat yang sangat indah yang terletak dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, panggilan untuk seluruh orang yang masih memiliki keimanan tentang wajibnya hukum berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, wajib hukumnya puasa. Dalam kitab usul fikih dikatakan makna wajib adalah yusab wala tarkihi wa yu'amul wala tarkihi. Barang siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia mendapatkan dosa. Saya mau tanya ini, boleh nanya Bu? Bu, jujur ya. Tadi pagi sampai siang sampai sore Bapak puasa Bu? Sekarang ya, makanya belum jujur. Tadi pagi sebelum ada jaminan Pak. Tadi pagi sampai selesai maghrib Bapak puasa Bu? Dengan tadi malam Ibu puasa Pak? Enggak Bu, mana ada puasa malam ya kan? Nah, itu poin pertama, kewajiban berpuasa. Yang kedua, orang-orang terdahulu juga melaksanakan yang namanya puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jauh sebelum umat Nabi Muhammad, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Daud. Makanya kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Besok bisa, besok puasa lagi. Jauh sebelum umat Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu juga melaksanakan yang namanya puasa. Lantas poin yang ketiga, tujuan daripada puasa itu. Apa tujuan daripada puasa itu? Adik-adik, halo adik-adik. Kalau saya panggil halo, jawabnya hai. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Ya, nanti ada pertanyaan khusus untuk adik. Yang bisa jawab saya kasih hadiah ya. Dengarkan. Tujuan daripada puasa itu, inilah poin yang ketiga. La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sudah, bulan Sya'ban sudah, dan ini telah memasuki bulan suci Ramadan. Di antara sekian banyak bulan, satu-satunya bulan yang paling suci, yang paling mulia, yang paling raja, yang paling utama, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran hanya bulan suci Ramadan. Apa ayatnya yang akan dibaca oleh kita? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya kitab suci Al-Quran. Itu makanya pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan keutamaan berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa, dan dalam hadis tadi disebutkan man shoma Ramadana. Barang siapa yang melaksanakan puasa dari pagi sampai sore, sampai berbuka, dan malam harinya juga melaksanakan sholat tarawih, imanan wahtisaban, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dengan kepercayaan, apa yang didapatkan orang? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu, dosa-dosanya yang telah terdahulu, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Saya mau tanya, siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa?
Bu, bu. Setahu ibu, bapak ada salah sama ibu? Jujur bu. Bu. Setahu ibu, bapak ada salah nggak sama ibu? Enggak, dengar itu pak. Dibela bapak sama ibu. Pak, setahu bapak, ibu ada salah nggak sama bapak? Pak, ini bapak yang hatinya menjerit ketakutan. Aku di rumah minta pepes. Dia semua. Atau mungkin hasil kesalahan kamu ya, yang itu mendadak dia. Pernah kesalahan itu ada dosa cerita gitu ya. Tak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Apa bunyi hadisnya? Al-Khata'u wa nisa'an sifatan insan. Dua sifat yang tidak pernah lepas dari diri manusia itu, sifat salah dan sifat lupa. Maka kalau ada hari ini, detik ini yang tak pernah berbuat salah dan tak pernah lupa, bukan manusia namanya. Ini momen yang terbaik di bulan Ramadan untuk banyak-banyak meraih keutamaan, mendapatkan ampunan Allah. Banyak-banyak beristighfar. Tapi ingat, yang diampunkan Allah di bulan Ramadan dosa yang berkaitan dengan Allah. Kalau dosa kepada tetangga, kalau dosa kepada teman, kalau dosa kepada sekeliling kita, istri kita, suami kita, ini juga harus tetap minta maaf. Karena yang dapat mengampunkan, yang dapat makan hanya mereka. Saya sudah minta maaf, tapi dari naga. Jangan, yang penting kita sudah mau minta maaf. Nah, di sini saya yakin semua alhamdulillah bapak ibu semua sudah pada minta maaf kan? Ya kan bu? Udah kan bu? Bagi yang sudah alhamdulillah. Bagi yang belum ada salahnya pulang dari tarawih ini balik ke rumah, cobalah saling minta maaf. Tidak apa-apa, duduk aja. Bang, kenapa boleh? Aku mau duduk bang. Aku minta maaf sama orang yang bisa bersabar. Amin, tidak aja. Selama ini bang, abang kan kasih bisa makan dia juga. Iya deh, apa benar bukan sama abang tidak. Tapi selama itu aku pakai untuk beli baju bang, tanpa sama-sama bang, buat gamis langsung bang. Minta maaf, kenapa minta maaf aja bang? Bu, minta maaf sama bapak. Nanti kalau ibu udah mau minta maaf bapak jangan ego tinggi. Maafkan. Kalau perlu bapak juga ngomong sama ibu. Kita maafkan dia. Sebetulnya aku juga mau minta maaf ibu. Kenapa itu bapak masalah bapak? Sebetulnya yang selama ini abang kasih samamu gaji beda juga. Yang abang dapatkan gaji sebetulnya 5 juta. Betulnya itu pak. Jadi selama itu kenapa aku pakai duit yang cerita ibu kok cuma sama aku ya sudah lah. Selama ini kamu minta maaf kali ya. 2 juta itu aku pakai untuk kasih jasa sebelum Innalillah. Kalau bapak udah dulu begitu, marah nggak ibu? Mau nggak ibu makan? Dengan itu pak, berarti ibu itu pak. Bapak ibu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dan malam hari tarawih akan diampunkan dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah berlalu. Dan hadis terakhir, orang tua agak cepat, kita langsung saja. Kami usul ini laisa lahu min siyam illa wal atas. Jangan sampai puasa kita kata Rasulullah. Berapa banyak kami ini, berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyam illa wal atas. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka keilmuan puasa ini mesti kita pahami dan dalami. Apa itu puasa? Berasal dari bahasa Arab, soma yasumu soma, yang artinya menahan. Kalau secara umum, etimologinya, ya, menahan mulut dari makan dan minum itulah puasa. Tapi kalau secara makna yang lebih luas, ternyata tidak hanya itu,
menahan seluruh anggota badan, menahan mata, menahan telinga, menahan hidung, menahan mulut, dan seluruh anggota badan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar berlaku hadis Rasulullah, kami sholillahi laisa lahu min siyam illa yubang atas. Jangan sampai 30 hari itu di puasa kita hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Dan terakhir pertanyaan untuk adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Hai. Halo hai. Sudah. Ini yang bisa menjawab saya kasih hadiah ya. Saya ambil dompet ya. Ada hadiah untuk adik-adik. Mau tahu hadiah berapa? Hadiahnya 1.000. Enggak. Pertanyaannya adalah siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan Abdul Muthalib, bukan. Sama dulu. Jadi bukan saya. Nama kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan. Kalau dia laki-laki, nama ayah Nabi Abdullah, nama kakeknya Abdul Muthalib. Tapi kalau dari pihak perempuan, Nabi Muhammad punya ibu Siti Aminah, ayahnya Siti Aminah. Siapa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah 5.000. Lumayan bercendol itu, ya kan? Ayo. Yang jawab hari-hari ada yang dulu. Pakai receh. Ayo, siapa? Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Gagal. Dengar ya, mana tahu ini nanti suatu saat kalau lagi pertanyaan bisa menjawab. Saya jawabnya hati-hati. Cukup adik-adik di sana yang tahu. Adik-adik berdoa di sana. Saya ngomong lagi di sini ya. Namanya adalah. Dengar. Jadi, namanya adalah. Apa? Nama Ustaz. Namanya adalah Abdul Wahab. Ayahnya Siti Aminah, kakek Nabi Muhammad dari pihak perempuan, namanya adalah Abdul Wahab. Kebetulan itulah nama saya. Ya, inilah bahayanya kalau kita buat peringatan-peringatan Israel, Maulid Nabi. Sedangkan dibuat aja orang bisa nggak tahu sejarah kami. Apalagi nggak dibuat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf bila mana ada salah ucap, salah tidak, salah perkataan dan salah ucapan. Saya mohon dan mohon dimaafkan. Maaf. Burung durian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita mandi. Kuntil anak naik sepeda. Apa ini nggak naik sepeda? Itu kendaraan. Tapi karena diatur sudah dibilang ya. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Ibu yang di belakang jangan lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Ada pertanyaan bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.